Halo, kembali lagi bersama saya Banon Gautama. Saya akan membacakan sebuah buku berjudul Inspirasi 5 Menit 100 Bacaan Ringan untuk Menjadi Lebih Bijak, karya penulis Imelda Saputra. Mari kita mulai. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi, Namaste, Shalom, Assalamualaikum. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya suka baca buku-buku soal kebijaksanaan, jadi mohon maklum. Pengantar dari penulis. Terima kasih Mbak Imelda atas konfirmasinya. Perkenalkan, saya Diana. Anak saya mendapat hadiah dari gurunya sebuah buku yang berjudul Inspirasi 5 Menit. Saya ikut membacanya dan isinya sangat bagus. Lalu di halaman dalam cover belakang ada nomor handphone dan PIN Mbak Imelda. Saya coba invite. Sekali lagi terima kasih atas konfirmasinya. Demikianlah BBM message dari seorang pembaca. Sejak diterbitkan pertama kali tahun 2009, saya menerima banyak sekali testimoni positif dari pembaca buku Inspirasi 5 Menit ini. Dan ketika tahun ini, Mbak Ima, perwakilan dari Alex Media, mengajukan akan mencetak ulang buku ini. Saya sangat berterima kasih. Bagaimana tidak, saya menilai Inspirasi 5 Menit merupakan buku sederhana dan ringan, namun masih mendapat tempat di hati orang-orang. Terima kasih. Imelda Saputra. Testimoni kata pengantar saya lewatin aja ya. Langsung aja kita ke pokok pembahasan. Bab 1. Karakter dan sikap. Pembentukan karakter. Karakter tidak diwariskan. Orang membangunnya hari demi hari melalui cara mereka berpikir dan bertindak. Quotes dari Helen G. Douglas. Serumpun bambu tumbuh di kebun seorang petani. Pagi itu sang petani datang dan melihat sebatang bambu yang lebih tinggi dari yang lain. Ia berkata kepada bambu tersebut, "Bambu, saatnya telah tiba untuk saya memakaimu." "Oh, silahkan Tuan. Saya bersedia Tuan pakai menjadi apa saja yang Tuan kehendaki," jawab sang bambu. "Tetapi agar saya dapat memakaimu, saya harus menebangmu lebih dulu." "Apa? Menebangku? Bukankah di antara semua bambu di sini sayalah yang paling tinggi dan kelihatan paling indah bila ditiup angin?" "Benar, tetapi kalau saya tidak menebangmu, saya tidak akan bisa memakaimu dengan maksimal." Setelah berpikir sejenak, bambu itu berkata, "Baiklah Tuan, tebanglah saya." "Tetapi tidak hanya itu, saya harus memotong cabang dan daun-daunmu agar dapat memakaimu untuk tujuan saya," kata sang petani. "Belum cukupkah Tuan menebang saya sehingga harus memotong cabang dan daun-daun saya? Kalau tidak, saya tidak bisa memakaimu." "Baiklah kalau demikian. Tetapi masih ada satu lagi. Ruas-ruasmu itu menghalangi saya. Jadi saya harus mengeluarkan tulang-tulang yang ada dalam ruas-ruasmu." Sambil tertunduk, si bambu berkata, "Lakukanlah apa yang Tuan pandang baik." Petani si empunya kebun itu pun menebang bambu tersebut, memotong cabang dan daunnya, serta mengeluarkan tulang-tulang yang ada di bagian dalam bambu. Kemudian ia membawa si bambu ke sebuah sumber air. Ia menjadikan bambu itu sebagai saluran untuk mengairi tanah-tanah gersang di kebunnya. Akhirnya, pohon-pohon dan semua tanaman lain menjadi subur menghijau karena air itu. Sahabat, dalam hidup ini jika kita ingin dipakai maksimal oleh Yang Maha Kuasa, kita perlu merelakan diri untuk dikikis dan dibentuk. Karakter, kepribadian, dan sifat-sifat buruk penghalang kesuksesan seperti kemalasan, lalai, suka mengeluh, mudah berpuas diri, iri hati,
dan seterusnya harus dibuang, dan tentu saja hal itu menimbulkan rasa sakit yang mendalam. Tetapi itulah satu-satunya cara agar kita dapat menjadi pribadi yang berdaya guna. Jika tidak, mungkin kita bisa menjadi sukses seperti yang kita dambakan, tapi tidak bertahan lama. Sebab tidak ada keunggulan sejati di dunia ini yang dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar. Ya, sukses sejati selalu berhubungan dengan sikap-sikap positif. Keberhasilan jangka panjang dan sikap yang benar ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, izinkanlah Tuhan memurnikan hati dan hidup kita dengan caranya. Izinkan Dia memproses kita sedemikian rupa sehingga apa yang mulia, yang terbaik keluar dari diri kita dan bisa dipakai menjadi berkat bagi sesama. Be kreatif. Berpikir kreatif bukanlah masalah berpikir dengan keras, tetapi berpikir dengan cara yang berbeda. Sahabat, berikut beberapa kisah sukses yang bisa kita pelajari. Ray Rock, seorang tenaga penjual mesin pembuat milkshake, sangat menyukai hamburger dan kentang goreng. Ia tiba di sebuah kios hamburger kecil di California Utara. Kios itu membuat hamburger dan kentang goreng terbaik yang pernah dicicipinya. Namun pemiliknya tidak berniat untuk mengembangkan. Oleh karena itu, Kroc pada usia 57 tahun mengambil alih resep-resep McDonald, menambahkan keahliannya di bidang minuman milkshake, dan kisah selanjutnya sudah menjadi sejarah. Sekarang McDonald adalah waralaba nomor 1 di dunia. Julie Brees dan Bill Brees, remaja kakak beradik, sangat menikmati pekerjaan musim panas mereka di sebuah kedai yogurt di Dallas, sehingga mereka membeli sebuah kedai kecil dengan uang $10.000 yang dipinjam dari dana perguruan tinggi mereka. Perusahaan mereka, I Cannot Believe It's Yogurt, tumbuh hingga memiliki lebih dari 200 penyalur. Seorang pegawai asuransi berusia 63 tahun, Tom Duck, mendirikan sebuah perusahaan persewaan mobil istimewa yang menampilkan mobil-mobil tua yang murah. Sekarang, buah pikiran pegawai asuransi yang suka bercanda dan berkantor pusat di Tucson merupakan sebuah usaha dengan nilai $85 juta. Guru sekolah menengah umum Peter De Jager membawa murid-murid kelas Jermannya ke Eropa. Di sana mereka menemukan gula-gula yang membuat hati mereka senang. Daripada sekedar mengulum, Peter dan istrinya Betsy mendirikan sebuah kantor di rumah mereka di kota kecil Iowa dan mulai mengimpor gula-gula itu. Perusahaan mereka kemudian berkembang menjadi Foreign Candy Corporation yang sekarang beroperasi secara nasional dan mempunyai penghasilan kotor hampir $10 juta setahun. Mengapa orang-orang biasa seperti mereka dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bahkan sebuah mahakarya yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan? Mengembangkan kreativitas adalah jawabannya. Mereka tidak hanya melihat sebuah kedai burger, yogurt, atau gula-gula, tetapi mengembangkan daya kreatif dalam diri mereka. Kreatif berarti memiliki kemampuan dan menggunakannya untuk menghasilkan pemecahan-pemecahan baru. William James mengatakan, jenius berarti memiliki kemampuan sedikit lebih untuk melihat dengan cara yang tidak biasa. Saat Anda melihat koran bekas, enceng gondok, kulit telur, kotoran sapi, apa yang ada di benak Anda? Mungkin kita akan berpikir, itu hanya sampah dan limbah yang tidak berguna. Namun sebagian orang melihatnya sebagai harta karun yang hanya perlu digali sebelum dinikmati. Mereka menyulap barang-barang yang dianggap tidak bernilai itu menjadi
berbagai macam komoditas, bahkan ada yang sampai diekspor ke luar negeri. Sahabat, menjadi pribadi yang kreatif terkadang memang sulit. Akan tetapi kita dapat memulainya dari hal sederhana. Bila kita membiasakan diri untuk berpikir lain dari yang biasanya dan melihat lebih jeli apapun di sekeliling kita, lama-kelamaan pikiran kita pun dengan sendirinya akan memunculkan ide-ide brilian. Selamat menjadi pribadi kreatif. Tidak ada kesempatan kedua. Keadaan tidak selalu baik. Orang yang menunda bertindak sampai semua faktor mendukung sebenarnya tidak mengerjakan apapun. Quotes dari William Feather. Konon, ada seorang tua ramah yang biasanya singgah sesekali di sebuah toko barang-barang antik di suatu kota. Untuk menjual perabotan rumah tangga, suatu hari setelah orang itu pergi, istri pemilik toko berkata bahwa sebenarnya ia ingin sekali menyampaikan kepada orang tua itu betapa ia sangat senang atas kunjungannya. Suaminya berkata, "Lain kali kita katakan hal itu kepadanya." Bulan berikutnya, seorang wanita muda datang dan memperkenalkan diri sebagai putri orang tua yang ramah itu. Ia berkisah, ayahnya telah meninggal dunia beberapa hari lalu. Istri pemilik toko itu menceritakan pembicaraannya dengan sang suami setelah kunjungan orang tua itu yang terakhir. Mendengarnya, wanita muda itu tampak berlinang air mata. Alangkah baiknya kalau hal itu telah disampaikan kepada ayahku. Ia adalah seseorang yang perlu diberi semangat. Sejak hari itu, kata istri pemilik toko tersebut, kapanpun aku berpikir sesuatu mengenai kebaikan orang, kukatakan hal itu segera pada mereka. Aku mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan kedua. Kisah ini mengingatkan agar kita tidak menahan setiap kebaikan dan perkataan positif kepada orang lain. Apa yang bisa dilakukan hari ini, lakukanlah karena mungkin besok sudah terlambat. Sahabat, lakukan apa yang menjadi impian dan cita-cita Anda sekarang juga. Mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah berjasa atas keberhasilan kita, mengajak makan malam kedua orang tua atau pasangan yang kita kasihi, yang mungkin sudah jarang kita lakukan selama ini, memberi hadiah untuk sahabat terbaik, atau apapun juga yang ingin sekali kita kerjakan. Saya percaya akan manfaat the power of now, karena penundaan kerap menjadi penyebab kegagalan dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, menimbulkan masalah baru. Jika menyadari bahwa ada berkat sedang menanti di setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita tidak akan pernah berkata nanti. Karena itu, mari kikis kebiasaan buruk yang suka menunda-nunda, yang suka berkata, nanti sajalah. Toh masih ada lain waktu. Kita tidak pernah tahu apakah hari esok masih akan ada untuk kita. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita, di mana kita bisa menikmati segalanya. Oleh karena itu, bila kita menunda sesaat saja, mungkin semuanya akan terlambat dan kita akan menyesal. Jadi lakukanlah apa yang ingin kita lakukan dengan kemampuan terbaik sehingga kita tidak akan pernah berkata, seandainya aku melakukannya sejak dulu. Jangan tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Quotes dari Anonim. Suatu hari, seorang pemuda hendak menimba ilmu bela diri kepada seorang guru kungfu. Sang guru pun menerimanya sebagai murid dengan beberapa syarat. Setiap pagi, kamu harus menimba air dari sungai, lalu mengangkatnya ke rumahku yang letaknya di atas bukit. Sang pemuda menyetujuinya. Demikianlah dilakukannya tugas tersebut setiap hari. Ia mengambil air dari sungai dan membawanya dengan 2 buah ember. Karena bak air di rumah sang guru begitu besar, si pemuda pun harus bolak-balik naik dan turun bukit sampai beberapa kali. Dan tanpa terasa 3 bulan sudah berlalu.
Si pemuda mulai gelisah. Kenapa ya? Guru belum juga mengajariku ilmu bela diri. Jangankan jurus-jurus jitu, dasar-dasarnya saja belum pernah diajarkan. Masa sih kerjaku hanya mengangkat air? Sungguh pekerjaan yang tidak berguna. Kemudian ia memutuskan untuk mendatangi gurunya. Guru, aku sudah mulai lelah dengan tugas yang kamu berikan. Setiap hari aku harus bangun pagi-pagi menimba air dan baru beristirahat ketika senja mulai tiba. Kapan kamu akan mengajari ilmu pamungkasmu itu? Kalau begini terus, aku lebih baik berhenti saja, katanya sedikit marah. Si guru diam sejenak, lalu mengajak muridnya pergi ke kebun belakang. Kamu lihat tanaman bambu dan pakis itu? Katanya sambil menunjuk tanaman yang ada di depannya. Si pemuda mengangguk. Tanaman bambu dan pakis itu aku tanam dalam waktu bersamaan. Ketika pertama kali menanamnya, aku merawat benih-benih itu dengan seksama. Kemudian pakis-pakis itu tumbuh dengan sangat cepat. Warna hijaunya yang menawan menutupi tanah. Namun tidak ada yang terjadi dari benih bambu. Meski begitu, aku tidak berhenti merawatnya. Dalam tahun kedua, pakis-pakis itu tumbuh lebih cepat dan lebih banyak lagi. Tetapi tidak ada yang terjadi pada benih bambu. Aku tetap tidak menyerah. Dalam tahun ketiga, tetap tidak ada yang tumbuh dari benih bambu. Tapi aku tetap tidak menyerah. Begitu juga dengan tahun keempat. Lalu pada tahun kelima, sebuah tunas kecil muncul dari dalam tanah. Dibandingkan pakis, tunas itu kelihatan begitu kecil dan sepertinya tidak berarti. Namun 6 bulan kemudian, bambu ini tumbuh mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki. Dia membutuhkan waktu 5 tahun untuk menumbuhkan akar-akarnya. Akar-akar itu membuat dia kuat dan memberikan apa yang dia butuhkan untuk bertahan. Sama halnya dengan kita. Tuhan tidak akan memberikan ciptaannya tantangan yang tidak bisa kita tangani. Dari semua pergumulan hidup, entah masalah di tempat kerja, rumah tangga, pertemanan yang tidak kunjung berakhir, sebenarnya kita sedang menumbuhkan akar-akar kita. Mungkin hari-hari yang kita jalani sepertinya begitu-begitu saja tanpa ada perubahan berarti seperti yang dialami tanaman bambu. Namun, sebenarnya melalui pengalaman dan perjalanan hidup yang kita lalui, kita sedang melatih diri membangun karakter dan fondasi hidup yang kokoh. Mungkin saat ini kita belum melihat apa-apa. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan yang Maha Mulia itu tidak pernah menyerah kepada kita. Sama halnya seperti guru kungfu dalam cerita tersebut. Dia terus menunggu, merawat, memberi pupuk, dan menyiram kita setiap hari. Percayalah, suatu hari nanti bahkan tidak lama lagi, kita akan tumbuh menjadi pribadi unggul, bahkan pertumbuhan kita akan melebihi orang-orang lain. Your time is come. Yakinilah bahwa waktunya akan tiba. Kita akan tumbuh sangat tinggi seperti tanaman bambu tadi. Sampai seberapa tinggi? Itu semua bergantung pada pribadi kita. Karena itu, jangan pernah menyerah dan putus asa dengan keadaan kita. Jika gagal 7 kali, bangkitlah untuk yang ke-8 kali agar kita pun dapat menikmati jerih lelah kita selama ini. Sahabat, Anda pasti bisa. Berjuanglah. Daripada menghitung kesukaranmu, cobalah menjumlahkan berkat-berkat yang telah Anda terima. Quotes dari Dr. Geoffrey Steele. Seorang musafir dengan seekor kuda kesayangannya mengadakan perjalanan jauh.
Dalam perjalanan itu, mereka membawa barang-barang berharga untuk dijual, seperti seekor kambing, seekor ayam jago, serta sebuah obor. Di sepanjang perjalanan mereka berdiskusi tentang sifat Tuhan. Tuhan itu baik, Dia selalu menyertai kemanapun kita pergi. Ujar si kuda, "Aku tidak yakin dengan perkataanmu. Lihat saja nanti, Tuhan itu hanya tinggal di atas langit, jadi Dia tidak mungkin menyertai perjalanan kita." Ujar musafir sinis. Menjelang sore, tibalah mereka di sebuah desa. Mereka berharap dapat beristirahat sejenak di desa itu. Tetapi sayang, tidak seorang pun bersedia menerima mereka. Penduduk desa tidak mau menerima orang asing, jadi mereka mengusir musafir dan kudanya. Mendapat perlakuan kasar, si musafir menggerutu. "Benar kan kataku? Tuhan tidak menyertai kita. Buktinya, Dia tidak memberi kita tempat untuk beristirahat." Karena tidak ada tempat untuk beristirahat, maka musafir dan kudanya terpaksa pergi ke tengah hutan yang letaknya tidak jauh dari desa. Sampai di sana, musafir memasang tenda lalu berbaring melepas rasa lelahnya. Melihat musafir, si kuda berusaha menghibur tuannya. "Pasti menurut Tuhan bermalam di tengah hutan ini merupakan yang terbaik bagi kita." Tidak lama kemudian terdengarlah suara binatang buas. Ternyata seekor serigala datang menerkam kambing milik musafir. Karena ketakutan, sang musafir lari dan memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Dari atas pohon, si musafir berkata kepada si kuda, "Masih berani kamu mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Lihat saja, Tuhan sudah membiarkan kita kedinginan di hutan ini. Belum selesai sampai di situ, Dia sudah membuat aku jadi rugi karena tidak dapat lagi menjual kambing ke pasar." Kuda yang bijaksana itu berusaha menerangkan sang majikan, "Tuan, seharusnya kamu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena jikalau serigala itu tidak menerkam kambing, maka Tuan dan akulah yang diterkamnya. Tuhan memang baik karena sudah melindungi kita dari maut." Musafir itu masih berada di atas pohon ketika embusan angin kencang memadamkan obornya, sedangkan obor itu merupakan satu-satunya penghangat yang ia miliki di tengah cuaca yang begitu dingin. Musafir masih saja mengeluh dan tidak mempedulikan kata-kata si kuda. Dengan sinis ia berkata, "Kelihatannya kebaikan Tuhan kepada kita begitu nyata di sepanjang malam ini." Keesokan harinya, musafir dan si kuda berkemas-kemas. Mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Ketika melewati desa kemarin, mereka terkejut melihat keadaan desa yang porak-poranda. Setelah bertanya kepada para penduduk, tahulah si musafir bahwa semalam desa itu dijarah sekelompok perampok. Telah terbukti bahwa Tuhan itu memang baik, karena jika tadi malam kita menginap di desa itu, barang-barang Tuhan yang berharga pasti akan ikut dirampok. Dan kalau saja angin kencang tidak memadamkan obor, perampok-perampok itu pasti dapat melihat barang-barang Tuhan lalu mengambil semuanya. Ujar kuda. Sang musafir tertunduk malu lalu menangis karena di sepanjang jalan ini ia hanya mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan. Sahabat, mengeluh hanya akan menguras tenaga dan membuang waktu kita dengan percuma. Menggerutu dan bersungut-sungut tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, tetapi justru menambah beban kita. Ketika sedang dilandai sebuah masalah, mari belajar untuk tetap bersyukur. Kata-kata positif memang tidak langsung mengubah keadaan, tetapi setidaknya kita memiliki suasana hati yang lebih baik. Hati dan pikiran yang tenang akan membuat kita kuat dalam menghadapi masalah apapun. Mungkin ada yang berkata, "Bila keadaan sedang kacau, saya tidak mungkin bisa mengucapkan kata-kata yang baik." Bila kita tidak dapat berkata-kata yang baik, ada baiknya kita juga memutuskan untuk tidak berkata-kata sama sekali atau diam. Itu lebih baik
ketimbang kita mengomel atau memaki. Ingat, Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Ia bisa membuat mukjizat apa saja. Namun, Ia tidak bisa mengubah keluhan kita menjadi sesuatu yang baik. Jadi berhentilah menggerutu. Rasa iri menggerogoti sukacita, kebahagiaan, dan kepuasan hidup seseorang sampai habis. Quotes dari Billy Graham. Dahulu kala di sebuah desa, hiduplah seorang tabib yang sangat pandai menyembuhkan orang. Namanya Tabib Lee. Penduduk desa senang sekali kepadanya karena selain pandai mengobati, Tabib Lee pun tidak pernah meminta bayaran. Keadaan itu membuat Tabib Han menjadi iri. Sebenarnya Tabib Han juga seorang tabib yang pandai menyembuhkan orang. Sayangnya ia selalu meminta bayaran tinggi kepada penduduk. Jadi orang-orang kurang senang kepadanya. Melihat kesuksesan Tabib Lee, timbullah niat jahat di benak Tabib Han. Suatu hari, Tabib Han menghadap Baginda Raja Ming. Raja Ming terkenal sebagai penguasa yang kurang bijaksana dan cepat sekali emosi. Tabib Han pun memanfaatkan hal itu untuk mencelakakan Tabib Lee. Tabib Han melapor kepada Baginda Raja. Tabib Lee itu ternyata mempunyai sebutir pil umur panjang. Ia sengaja menyembunyikannya untuk dipakai sendiri. Pil umur panjang? Kening sang raja mengerut. Benar yang mulia, Tabib Lee berusaha menyembunyikan pil penemuannya itu. Terang Tabib Han berusaha membohongi sang raja. Mendengar ada sebutir pil yang dapat membuat seseorang berumur panjang, Baginda Raja tertarik. Ia segera menyuruh Tabib Lee menghadapnya. Tentu saja Tabib Lee terkejut mendengar permintaan Baginda yang tidak benar itu. Ampun Baginda Raja, sebenarnya hamba tidak mempunyai pil umur panjang itu, kata Tabib Lee berhati-hati. Mendengar jawaban demikian, Baginda pun marah. Jangan bohong. Aku tahu kamu sengaja menyembunyikan pil itu untuk kau makan sendiri. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus memenuhi permintaanku. Kuberi kamu waktu 1 minggu. Bila kamu tidak memberikan pil itu, kepalamu taruhannya. Tabib Lee tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ia tahu semua ini pasti ulah Tabib Han, orang yang iri dan selalu mencoba menyingkirkannya. Tabib Lee kembali ke rumah. Ia sangat sedih dan tidak dapat tidur nyenyak. Sang istri yang mengetahui keadaan suaminya itu datang mendekati lalu membisikkan sesuatu. Tiba-tiba saja, wajah murung Tabib Lee berubah ceria. Ternyata sang istri telah memberinya sebuah ide cemerlang untuk mengatasi masalah itu. Beberapa hari berlalu. Akhirnya waktu yang ditentukan Baginda Raja telah berakhir. Tabib Han bersorak melihat keadaan Tabib Lee. Kali ini kamu pasti dapat aku singkirkan, pikirnya. Pagi itu, Tabib Lee datang menghadap Baginda Raja. Mana pil pesananku? Tanya Baginda tanpa basa-basi. Ampun yang mulia. Sebelum hamba memberikan pil umur panjang itu, izinkan hamba menyampaikan sesuatu, ujar Tabib Lee. Oke, cepat katakan, jawab Baginda Raja sudah tidak sabar. Pil umur panjang itu baru akan berkhasiat bila Baginda meminumnya sesuai syarat-syarat. Jawab Tabib Lee menjelaskan. Syarat? Sang raja tidak mengerti. Sebelum pil umur panjang itu Baginda minum, Baginda harus menjalani puasa selama 40 hari 40 malam, jelas Tabib Lee. Syarat yang aneh, ujar Baginda Raja. Tapi baiklah, aku akan melakukannya. Akhirnya, mulai hari itu, Baginda menjalani puasanya. Hari pertama puasa, Baginda dapat menjalaninya dengan baik.
Tetapi memasuki hari ketiga, Baginda merasa resah. Ia tidak dapat tidur dan bekerja dengan berkonsentrasi karena rasa lapar yang dideritanya. Apa enaknya mendapatkan pil umur panjang itu kalau aku harus puasa 40 hari? Mungkin sebelum mendapatkan pil itu aku sudah mati kelaparan, pikirnya. Tiba-tiba Baginda sadar kalau permintaannya itu aneh. Mana ada manusia di bumi ini yang abadi? Setiap manusia pasti akhirnya akan mati juga. Alangkah bodohnya aku karena menerima laporan yang tidak masuk akal begitu saja dari Tabib Han. Akhirnya Baginda sadar kalau sudah dibohongi Tabib Han. Segera saja Baginda menyuruh pengawalnya untuk menangkap Tabib Han dan menjebloskannya ke dalam penjara. Aeschylus berkata, hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan untuk menghormati keberhasilan seorang teman tanpa rasa iri hati. Sahabat, rasa iri hanya akan merusak hati dan kehidupan seseorang. Selain menjauhkan kita dari sukacita dan damai, sejahtera, iri hati hanya akan menyengsarakan hidup. Sesungguhnya, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bila kita menyadari bahwa tidak ada satupun keuntungan dengan menyimpan salah satu penyakit hati itu, mengapa kita tidak berusaha untuk menyingkirkannya dari hidup kita? Belajarlah untuk dapat menerima kesuksesan orang lain dengan lapang dada, karena terkadang kita harus mengakui bahwa di atas langit masih ada langit. Atau ketika kita melihat keberhasilan seseorang, jadikanlah hal itu sebagai lecutan untuk memotivasi diri agar bekerja lebih maksimal lagi. Bila perlu, bergaullah dengan mereka. Jalinlah sebuah hubungan yang baik agar kita pun bisa belajar sesuatu untuk meraih sukses. Jika mereka bisa, kita juga pasti bisa. Sahabat, jika kita sibuk untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari, saya rasa kita tidak akan punya cukup waktu untuk merasa iri dengan orang lain. Seni menghadapi musuh. Hadiah terbaik untuk teman adalah setia kawan. Untuk atasan adalah jasa. Untuk orang tua adalah terima kasih dan bakti. Untuk pasangan hidup adalah cinta dan kesetiaan. Dan untuk musuh kita adalah pengampunan. Quotes dari Abuana Pralaya. Ketika Abraham Lincoln sedang berkampanye untuk menduduki kursi kepresidenan, salah seorang musuh politiknya adalah Edwin McMaster Stanton. Karena berbagai alasan, Stanton membenci Lincoln. Ia mengerahkan segenap kekuatan untuk menjatuhkan citra Lincoln di mata publik. Begitu bencinya Stanton kepada Lincoln, sehingga ia mengucapkan kata-kata kasar tentang penampilan fisik Lincoln dan selalu berusaha mempermalukannya dengan pidato-pidato yang sangat menghina. Akan tetapi, di balik semua itu, Lincoln akhirnya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-16. Lincoln pun harus memilih anggota kabinetnya yang akan diisi oleh orang-orang yang bisa menjadi rekan kerja yang akrab dengannya dalam menjalani program-program pemerintahan. Ia mulai memilih orang-orang dari sana-sini untuk berbagai jabatan. Akhirnya, tibalah saatnya bagi Lincoln untuk memilih seorang menduduki jabatan yang sangat penting, yaitu sebagai Menteri Pertahanan. Pernahkah Anda menduga siapa yang akan dipilih Lincoln untuk menduduki jabatan tersebut? Ya, Lincoln memilih Edwin McMaster Stanton, lawan politiknya yang selalu menjelek-jelekannya selama musim kampanye. Tentu saja terjadi kegemparan di lingkungan kepresidenan ketika kabar itu mulai tersebar. Satu demi satu, para penasehat Lincoln berkata,
Tuan, Anda membuat kesalahan. Tahukah Anda siapa Stanton itu? Ingatkah Anda akan segala hal buruk yang pernah dikatakannya tentang Anda? Ia adalah musuh besar Anda. Ia pasti akan berusaha menggagalkan program-program Anda. Sudahkah Anda memikirkan semuanya, Tuan? Lincoln menjawab dengan singkat dan tegas. Ya, saya tahu siapa Stanton. Saya tahu tentang hal-hal yang sangat buruk yang pernah dikatakannya tentang saya. Namun mengingat kepentingan negara, ia adalah orang yang paling tepat untuk jabatan itu. Maka Stanton pun menjadi Menteri Pertahanan dan memberikan pelayanan yang tidak terhingga nilainya bagi negara dan presidennya. Beberapa tahun kemudian, Lincoln terbunuh. Banyak hal baik yang dikatakan tentang dirinya. Namun, dari semua pernyataan hebat yang dikatakan tentang Abraham Lincoln, kata-kata yang diucapkan Stanton tetap menjadi kata-kata yang paling hebat. Seraya berdiri di samping jenazah orang yang pernah dibencinya itu, Stanton memujinya sebagai orang terbesar yang pernah hidup. Jika saja Lincoln juga membenci Stanton, mungkin saja kedua pria itu memasuki liang kubur dengan tetap sebagai musuh besar. Tetapi dengan kekuatan pengampunan yang besar, Lincoln berhasil mengubah seorang musuh menjadi seorang sahabat sejati. Inilah kekuatan cinta dan pengampunan yang menyelamatkan. Kita pun dapat melakukan hal demikian. Menghilangkan musuh yang selama ini mengganggu ketenangan dengan cara menjalin persahabatan dengannya. Dengan begitu, lawan pun akan berubah menjadi kawan. Abraham Lincoln pernah berkata, cara terbaik untuk menghancurkan seorang musuh adalah dengan menjadikannya sebagai seorang sahabat. Dan hal tersebut dapat terjadi jika kita mau memulainya lebih dulu dengan kasih dan tidak mengingat kesalahan yang pernah mereka lakukan terhadap kita. Alan J. Hurst pernah mengatakan, buanglah segera perasaan terluka bila Anda tersinggung. Hubungan baik dengan orang lain akan mempermudah Anda. Sahabat, memang dibutuhkan hati yang besar untuk menjadikan seseorang yang selama ini sudah menyakiti kita sebagai seorang sahabat. Namun, ingatlah selalu bahwa hubungan yang baik dengan orang lain akan mempermudah kinerja kita sehingga kita pun dapat bekerja dengan lebih maksimal. Sebaliknya, jika kita berpikir untuk membalasnya, kitalah yang akan paling dirugikan. Bagaimana tidak? Orang yang menyimpan kebencian selalu memikirkan cara untuk membalas perlakuan orang itu. Waktu dan perhatian yang sesungguhnya bisa kita pakai untuk meningkatkan kualitas diri pun malah terbuang percuma. Sementara orang yang kita benci malah tidak berpikir apa-apa dan tengah menikmati hidupnya dengan tenang. Lihatlah, bukankah pembalasan adalah sebuah tindakan konyol dan upaya penyia-nyiaan waktu dan tenaga? Sikap kita terhadap suatu hal sepertinya lebih penting daripada hal itu sendiri. Quotes dari A.W. Tozer. Gardner Taylor dilahirkan di Louisiana pada 1918. Sepanjang hidupnya, ia berjuang melawan pembedaan ras. Selama 6 dekade, ia berkeliling dunia sebagai pembicara. Namun, di usianya yang ke-89, kesehatan Taylor menurun dan ia tidak bisa lagi berbicara di depan banyak orang. Ia mengatakan pada seseorang, awalnya aku agak sedih dan kecewa. Namun kemudian ia menyatakan keyakinannya bahwa akan ada waktunya, dan kita pun harus melihatnya dengan cara terbaik dan menemukan hal-hal positif di dalamnya. Sungguh sebuah sikap yang mengagumkan. Sahabat, apapun yang menimpa kita, yang terpenting adalah respon kita terhadap hal tersebut. Hal terburuk boleh saja menghampiri, tetapi bila mampu menyikapinya dengan benar,
kitalah yang akan menjadi pemenangnya. Dan itulah yang dilakukan Gardner Tyler. Ya, kesehatan yang buruk tidak membuatnya kecut atau menyalahkan berbagai pihak. Sebaliknya, ia memilih untuk menemukan hal baik yang masih tersimpan di dalamnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 300 pemimpin dunia termasuk Franklin D. Roosevelt, Sir Winston Churchill, Helen Keller, Ibu Teresa, dan Oprah Winfrey, terungkap bahwa 25% di antara mereka mempunyai cacat jasmaniah yang berat dan 50% lagi mendapat perlakuan kejam sebagai anak atau telah dibesarkan dalam keadaan miskin. Mereka tanggap dan bukan bereaksi terhadap apa yang terjadi terhadap mereka. Mereka telah belajar bahwa yang terpenting bukan di mana engkau mengawali, tetapi di mana engkau mengakhirinya. Tepatlah apa yang dikatakan Dale Carnegie bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada apapun yang terjadi di luar. Kebahagiaan datang dari sikap hati. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, oleh apa yang menerpa kita, tetapi oleh bagaimana kita menikmati apa yang kita miliki. Ingatlah, rasa sakit memang tidak terelakkan, tetapi penderitaan itu adalah suatu pilihan. Ya, saat kita diterpa badai hidup, mungkin kesulitan tidak bisa kita hindari. Tetapi apakah kita akan menderita karenanya dan merasa sebagai korban, atau menganggapnya sebagai hal biasa, sebagai sesuatu yang bisa diatasi? Sangat bergantung pada sikap kita sendiri. Hadapilah semua kesulitan yang muncul dan jangan biarkan ia menjadi besar. Konon, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Suatu hari, ia mendapat laporan dari rakyatnya yang tinggal di bagian utara bahwa sudah beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi korupsi dan pencurian di kalangan masyarakat yang sangat meresahkan. Mendengar itu, sang raja memutuskan untuk mengangkat seorang hakim yang hebat dan adil untuk menyelidiki berbagai kasus pencurian dan korupsi yang terjadi di sana. Suatu hari, hakim itu mendapati seorang pejabat pemerintahan mencuri di kantornya sendiri. Kemudian ia menangkap untuk menginterogasinya. Mata-mataku melihat bahwa kamu mencuri di kantor pemerintahan. Apa itu benar? Tanya sang hakim. Wajah sang pejabat tidak menampakkan sedikit pun rasa takut. Sambil tertawa ia berkata, Wahai Pak Hakim, saya rasa kamu adalah orang baru di daerah sini. Apakah kamu tidak tahu bahwa mencuri adalah hal biasa di sini? Apalagi aku hanya mencuri 1 keping emas. Bukankah itu tidak ada artinya? Sang hakim tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap tajam sang pejabat, kemudian langsung menarik pedang dan memenggal kepala si pencuri itu. Seluruh rakyat yang menyaksikan hal itu terkejut. Mengapa ia langsung menjatuhkan hukuman mati kepadanya? Tanya beberapa orang. Kalian semua yang ada di sini, ketahuilah, orang ini 1 hari mencuri 1 keping emas. Bagaimana bila ia melakukannya selama 1000 hari? Luka kecil yang tidak segera diobati lama-lama akan berubah menjadi borok yang besar dan dalam. Begitu pula dengan tindak kejahatan yang tidak langsung ditangani dan dihukum. Lama-kelamaan akan berubah menjadi kebiasaan yang sulit ditumpas. Karena itu, mulai hari ini barang siapa yang ketahuan mencuri sekecil apapun nilainya harus segera dihukum mati. Jelas sang hakim. Seluruh rakyat yang mendengarnya menjadi takut, terutama bagi mereka yang sering melakukan korupsi. Dan sejak itu, tidak ada lagi terdengar kasus pencurian di kantor pemerintahan dan rakyat pun hidup tenang karena tidak dirugikan.
Masalah kecil yang tidak segera dibereskan pasti akan menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Orang yang mencuri sebutir telur akan berusaha mencuri seekor ayam, kata Robert J. Schuller. Karena itu segeralah selesaikan apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Entah masalah pekerjaan, persoalan rumah tangga, anak-anak, atau apapun juga. Karena jika tidak, masalah itu akan berubah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Keadilan pasti bersinar. Jika Anda hanya melakukan hal-hal yang mudah, hidup ini akan menjadi sulit. Tetapi jika Anda rela melakukan hal-hal yang sulit, hidup ini akan menjadi mudah. T. Harv Eker. Pada tahun 1950, hiduplah seorang petani garapan dengan keluarganya di sebuah desa. Karena saat itu adalah musim kemarau, tidak ada petani pemilik yang menyuruh petani penggarap itu bekerja. Akibatnya, sang petani tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi anak dan istrinya. "Bu, terpaksa aku harus mencari kerja di kota. Bila tidak, kalian akan mati kelaparan," kata sang petani kepada istrinya. Keesokan harinya, sang petani berangkat ke kota. Di sana, ia bertemu dengan beberapa orang yang menawarkannya bekerja sebagai tukang becak. "Saya belum bisa mengendarai sebuah becak. Tolong saya diajari," pintanya kepada temannya. Setelah beberapa hari diajari, mahirlah sang petani itu. Tidak lama ia pun menyewa sebuah becak dan mulai mencari penumpang. Karena belum hafal benar dengan jalan-jalan di kota tersebut, ia meminta kepada setiap penumpang yang dibawanya untuk menunjukkan jalan menuju tujuan mereka. Sang petani pun rela dibayar berapapun oleh para penumpang, karena pikirnya, ya lumayan untuk menambah biaya hidup daripada aku tidak bekerja sama sekali. Demi mengumpulkan sejumlah rupiah bagi keluarga di desa, setiap hari sang petani rela hidup berhemat. Ia menabung semua uang yang didapatnya. Setelah beberapa bulan bekerja, ia berpikir, "Hari ini aku bekerja setengah hari saja. Nanti sore aku akan kembali ke desa untuk bertemu dengan anak istriku." Menjelang sore, si petani mengayuh becaknya dengan kecepatan tinggi karena sudah tidak sabar lagi ingin segera pulang ke desa. Karena kurang memperhatikan jalan, akhirnya ia menabrak sebuah sedan milik seorang pengusaha. Spontan saja, si orang kaya tersebut keluar dari mobilnya dan naik pitam. "Apa yang Bapak lakukan dengan mobil baru saya ini?" katanya dengan mata melotot. "Saya tidak mau tahu. Bapak harus mengganti kerugian saya." Kemudian ia menyuruh beberapa polisi untuk menangkapnya. "Saya ingin orang ini diadili dan dihukum," katanya. Si petani langsung lunglai. Ia tidak dapat berkata apa-apa, seperti petir yang menyambar di siang bolong. Kejadian itu benar-benar menghantam jiwanya. Selama 2 hari ia dipenjara. Hari berikutnya ia dipanggil untuk menjalani persidangan. "Apa Bapak tahu kesalahan yang sudah Bapak lakukan?" tanya sang hakim. "Saya tahu, Pak," jawabnya lemas. "Saya memberi Anda 2 pilihan. Pertama, Anda harus mengganti kerugian sebesar yang diminta sang pengusaha. Atau yang kedua, Anda akan dipenjara selama 6 bulan, kata hakim tersebut. Dengan berlinang air mata, ia berkata, "Pak Hakim, saya datang jauh-jauh dari desa untuk bekerja sampingan. Tetapi karena kecerobohan, bukannya untung yang saya dapat, tapi malah buntung. Saya ingin sekali mengganti kerugian tersebut, tetapi saya tidak memiliki banyak uang untuk membayarnya. Saya hanya mempunyai ini," katanya sambil mengeluarkan beberapa lembar uang 10.000 hasil dari menarik becak
selama 5 bulan. Bila saya harus mendekam di penjara selama 6 bulan, istri dan anak saya di desa akan makan apa? Hidup mereka sangat bergantung kepada saya." Mendengar cerita si petani, sang hakim pun merasa iba. Ia berpikir sejenak lalu berkata, "Sidang ditunda selama 10 menit." Sang hakim masuk ke dalam kantornya, tetapi diam-diam ia memanggil petani itu. "Apa benar cerita Bapak tadi?" tanya hakim itu. "Benar, Pak, saya tidak bohong. Saya cerita apa adanya," jawabnya. "Baiklah, karena saya merasa Bapak adalah orang baik, saya akan membantu Bapak. Saya akan memberi Bapak sejumlah uang. Bapak bisa menggunakan uang tersebut untuk mengganti kerugian si pengusaha dan Bapak pun akan bebas. Apakah Bapak mau menerima uang pemberian saya?" tanya sang hakim. Sambil menyembah-nyembah, si petani itu berkata, "Tentu saja saya mau, Pak. Terima kasih banyak, Pak Hakim. Saya tidak dapat membalas kebaikan Bapak. Saya berdoa agar Yang Maha Kuasa saja yang membalasnya." Kemudian si petani masuk ke ruangan persidangan. Kali ini ia masuk dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Si hakim kembali bertanya, "Mana hukuman yang Bapak pilih? Membayar denda atau di penjara?" Dengan lantang ia menjawab, "Saya akan membayar denda dengan lunas." Dan sang petani pun bebas. Sahabat, kita semua pasti pernah mengalami ketidakadilan dalam hidup ini. Entah dicurangi rekan kerja, dikhianati sahabat yang paling dekat, digaji kecil padahal kita sudah bekerja mati-matian, sementara orang lain yang bekerja asal-asalan dibayar lebih tinggi. Apapun ketidakadilan yang kita terima, percayalah bahwa kita mempunyai hakim di atas segala hakim yang siap membela kita. Tuhan tidak pernah tidur. Klise, tetapi itulah kebenarannya. Mungkin keadilan itu tidak nyata pada saat ini, tetapi tetaplah percaya bahwa hal itu akan muncul di masa anak dan cucu kita di masa mendatang. Ditipu, dicurangi, dikhianati memang pahit. Diperlakukan tidak adil sungguh sama sekali tidak menyenangkan. Tapi bagi orang yang berjiwa besar, kekecewaan adalah ibarat siraman air ke atas logam yang sedang terbakar. Ia mengukuhkan, meneguhkan, dan menjadikan logam semakin kuat dan bukan mengeroposnya. Bukankah begitu? Waspadalah. Awas, di balik kesuksesan bisnis Anda, iblis sedang mengintai dan memasang jerat. Waspadalah, jangan sampai Anda jatuh dalam 3 hal ini: harta, tahta, wanita. Zig Ziglar. Suatu hari seorang pria bermimpi. Ia berada di garis akhir pada medan peperangan. Ada ribuan orang sedang bertempur melawan musuh. Tiba-tiba ia melihat 2 buah becak berjalan melintas di tengah medan perang tersebut. Kedua becak itu membawa tumpukan besi rongsokan. Aneh, masa di tempat seperti ini ada becak yang melintas, kata si pria. Seorang teman yang berada di sampingnya berkata, becak itu membawa sisa pesawat tempur kita yang meledak akibat tertembak rudal musuh. Seketika itu juga bangunlah pria tersebut dari mimpinya. Karena tidak mengerti akan mimpi tersebut, ia bertanya dengan seorang bijak. Pesawat tempur itu sebenarnya adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala kemampuan, bakat, potensi, dan talenta. Namun ada banyak manusia yang tidak hati-hati dan waspada dalam menjalani kehidupannya. Mereka menyepelekan tindakan-tindakan kecil yang penting, sehingga akhirnya menghancurkan hidup mereka sendiri. Mereka menyia-nyiakan waktu, menunda-nunda pekerjaan, hidup tanpa tujuan yang jelas, dan seterusnya. Akhirnya, mereka kehilangan nilai mereka sebagai manusia yang hebat dan luar biasa. Seperti pesawat tempur tadi yang berubah menjadi besi rongsokan,
yang kehilangan nilai kecanggihan dan kecepatannya, nilainya berubah dari harga miliaran menjadi ribuan saja. Jelas orang bijak tersebut. Sahabat, Anda dan saya pun bisa mengalami hal yang sama. Ingat dengan cerita Simpson dan Delilah? Awalnya, Simpson adalah seorang yang kuat dan memiliki banyak kelebihan dibanding orang lain pada umumnya. Karena membiarkan seorang wanita sundal mendekatinya, ia pun menceritakan letak kelemahannya. Simpson, sang pesawat tempur yang gagah perkasa, membiarkan sebuah rudal menghantam hidupnya. Dan kita semua tahu bagaimana akhir hidupnya. Tragis. Karena itu, mari kita lebih jeli melihat kehidupan kita masing-masing. Jangan biarkan hal-hal kecil yang kita anggap tidak berbahaya menjadi bagian keseharian kita. Seperti lidah serigala yang terkena mata pisau. Tanpa sadar, ia terus menjilati darahnya sendiri, dan lama-kelamaan ia pun mati kehabisan darah. Seperti itu pula lah kita. Bila kita tidak cepat sadar dengan kesalahan dan tindakan negatif yang kita lakukan, saya teringat dengan cerita sebuah pohon yang ditebang pemiliknya. Sebuah ranting dan dahan yang terpisah dari batangnya tidak langsung mati kering. Daunnya masih hijau dan segar, masih terdapat air di dalam batangnya. Tetapi pelan tapi pasti pohon itu mati. Mungkin tindakan negatif dan kebiasaan buruk yang kita lakukan tidak langsung kita rasakan dampaknya. Tapi pelan tapi pasti kita sedang berjalan menuju kematian. Jadi tetaplah waspada sahabat, jangan biarkan nilai kita sebagai pribadi hebat berubah menjadi pribadi yang biasa karena hal sepele yang kita buat. Terlalu idealis. Tidak ada orang yang sempurna. Itulah sebabnya pensil-pensil mempunyai penghapusnya. Anonim. Pepatah Cina mengatakan, air yang terlalu jernih tidak akan ada ikannya. Zaman dulu di negeri Cina hiduplah seorang hakim yang super idealis. Ia menginginkan semua kasus yang ditanganinya berjalan sempurna dan lancar. Hakim ini terkenal perfeksionis. Suatu hari, sang raja memerintahkannya untuk menyelidiki kasus penyelundupan ikan yang terjadi di sebuah pelabuhan. Raja mengatakan, tangkaplah 3 orang yang menjadi otak di belakang kasus tersebut. Sedangkan penjahat kelas terinya biarkan saja. Sebenarnya sang hakim ingin memberantas semua pelaku yang terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut, karena memang sudah menjadi sifatnya yang demikian. Namun karena raja memerintahkan hal tersebut, jadi ia pun menurut juga. Setelah ia menjalankan perintah raja, menangkap penjahat kelas kakapnya, kasus penyelundupan yang terjadi di pelabuhan tersebut menurun sampai 90%. Sahabat, dalam kehidupan ini terkadang kita perlu menerima realita bahwa tidak mungkin kita dapat menjalankan hubungan bisnis, keluarga, dan hubungan pertemanan dengan sempurna, tanpa cacat. Ada saatnya kita perlu mentolerir sesuatu yang tidak penting. Bukankah orang bijak sering berkata, bekerjalah bukan demi kesempurnaan, tetapi demi kemajuan. Ingatlah hukum Pareto 80/20. Melakukan mana yang paling penting dan besar, tidak hanya yang mendesak. Sebagian orang begitu bingung dengan sesuatu yang penting dan genting. Misalnya, mereka berkata, saya harus segera mengisi tangki bensin mobil saya, karena kendaraan ini akan saya pakai besok hari. Mereka sibuk dengan masalah tangki bensin, tetapi lupa mengisi tangki emosi anak-anak mereka. Mereka memprioritaskan masalah pekerjaan sampai lupa meluangkan waktu bersama istri dan anak-anak. Sehingga bila satu hari itu sudah berlalu, kita hanya melakukan sesuatu yang mendesak saja, tetapi bukan sesuatu yang berdampak kekal. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Karena masalah pekerjaan mempunyai deadline dan ada sekretaris yang dapat mengingatkan kita tentang tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Sedangkan untuk berjalan-jalan, makan malam bersama, atau pergi ke toko buku dengan orang-orang yang kita kasihi tidak ada jadwal tetapnya. Prinsip Parker. Semua orang suka melakukan apa yang ia sukai, bukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ya, kita memang lebih cenderung mengerjakan apa yang kita senangi dan yang kita pikir bermanfaat untuk saat itu, tetapi lupa mengerjakan sesuatu yang benar-benar seharusnya kita lakukan. Sahabat, hari ini mari kita belajar menyiasati hal-hal yang penting untuk pencapaian sasaran jangka panjang. Tetap semangat. Orang-orang menemui kegagalan bukan karena mereka bodoh, tetapi karena tidak cukup bersemangat. Shattered Burst. Sampai jumpa lagi, tetap semangat. Demikian Pekik Sony Tulung, pembawa acara kuis Family 100 di televisi. Kisah berikut ini akan menceritakan pentingnya semangat dan antusiasme dalam hidup ini. Suatu hari, seorang mahasiswa yang mulai patah semangat datang ke kantor Phillips Brooks. Setelah berbincang-bincang, si mahasiswa menyadari bahwa yang ia butuhkan bukanlah solusi dari permasalahannya, tetapi inspirasi dan semangat dari Phillips Brooks dalam menghadapi berbagai masalah. Sama halnya yang dialami oleh William Lyon yang saat ia bertanya kepada Dr. R. Harper yang pernah menjabat sebagai presiden Universitas Chicago. Bagaimana Anda tetap bersemangat dan berantusias untuk bekerja hingga hari sudah selarut ini, apalagi setelah mengajarkan pelajaran yang agak membosankan seperti bahasa Ibrani? Dr. R. Harper menjawab, "Bila tidak mempunyai antusiasme dalam bekerja, aku akan menciptakannya sendiri." Dengan kata lain, bagi Dr. R. Harper, antusiasme merupakan suatu sikap yang harus selalu ada di dalam hidup. Ada beberapa hal yang membuat hidup kita lebih antusias. Milikilah sikap positif. 2 orang pria masuk pusat rehabilitasi karena cacat. Masing-masing telah kehilangan sebuah lengan. Di akhir pelatihan selama 1 tahun, salah satu dari mereka begitu berkecil hati sehingga tiba pada kesimpulan bahwa hidup ini tidak sepadan untuk dijalani bila melihat rintangan yang akan ia hadapi. Pria yang satunya begitu gembira sehingga mengatakan bahwa alam memberi 2 lengan sebagai hadiah, padahal ia dapat maju dan berhasil dengan sempurna hanya dengan 1 lengan. Sikap positif tidak datang dengan sendirinya, tapi mesti kita ciptakan sendiri. Ia pun tidak bisa dipaksakan, harus datang dari diri kita. Ya, buku-buku motivator, sahabat, orang tua, pasangan bisa saja menyarankan agar kita optimis melihat hidup, lebih bisa bersyukur dan sebagainya. Tetapi jika hati kita berkata tidak mau, tidak akan terjadi perubahan apa-apa dalam hidup kita. Jadi pastikan kita bisa memotivasi diri sendiri untuk dapat melihat hari-hari dari sisi yang lebih menenteramkan dan membahagiakan hati. Miliki target dan prioritas. Hidup akan terasa lebih hidup ketika kita tahu apa yang ingin dicapai dan tahu cara mencapainya. Bahkan Napoleon Hill berkata, "Ini adalah dunia yang indah bagi orang yang tahu pasti apa yang ia harapkan dari kehidupan dan sibuk meraihnya." Karena itu, milikilah tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam segala aspek kehidupan, lalu berupayalah meraihnya. Percayalah, apabila Anda sudah memiliki tujuan yang jelas, Anda akan lupa dengan makan pagi Anda. Cari sesuatu yang Anda sukai. Milikilah sebuah hobi. Setiap orang mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Entah bepergian ke gunung,
pantai, bermain bersama binatang peliharaan, merawat tanaman, membaca buku, dan sebagainya. Namun yang terpenting adalah semua kegiatan tersebut dapat mengurangi stres dan beban pekerjaan. Saat kita sedang menghabiskan waktu dengan hal-hal yang menyenangkan hati, otomatis diri kita akan lebih rileks dan nyaman. Paksakan diri Anda untuk bekerja lebih keras dan maksimal. Saat mendengar tips ini dari seorang motivator, saya belajar untuk tidak hitung-hitungan saat sedang bekerja atau mengerjakan tugas-tugas. Contoh, bila biasanya kita menghabiskan waktu 1 jam untuk membaca buku, mengapa tidak mencoba untuk membaca lebih lama dari biasanya? Bukankah hal itu jauh lebih bermanfaat daripada waktu yang ada kita gunakan hanya untuk menonton handphone atau yang tidak jelas tujuannya? Mari kita belajar memaksakan diri untuk bekerja dan belajar lebih maksimal dari yang sudah-sudah, agar menjadi pribadi yang lebih berkualitas juga. Bersahabatlah dengan semua orang. Pepatah lama mengatakan, mempunyai 1 musuh terlalu banyak, tetapi mempunyai 1000 teman terlalu sedikit. Karena itu, mengapa kita tidak berusaha menjalin hubungan baik dengan sebanyak mungkin orang? Bukankah dalam kehidupan ini lebih baik memiliki banyak teman daripada musuh? Hidup tentunya akan lebih ceria dan berwarna bila kita dikelilingi teman-teman dan sahabat yang mengasihi kita. Jadi, mulai hari ini, perhatikanlah orang-orang di sekeliling Anda. Tebarkanlah senyum tulus kepada mereka, dan sebuah hubungan baik pun akan segera menghampiri. Cari kedamaian hati. Setiap manusia memiliki sebuah ruangan di dalam hidupnya yang hanya dapat diisi oleh Tuhan saja. Bahkan materi yang berlimpah dan gemerlap malam pun tidak dapat menggantikan posisi tersebut. Apapun keadaan hati kita, mencari kehadiran Tuhan selalu mendatangkan kedamaian hati. Saat yang menyenangkan, pujilah Tuhan. Saat yang sulit, carilah Tuhan. Saat yang teduh, sembahlah Tuhan. Saat yang menyakitkan, percayai Tuhan. Setiap saat, bersyukur pada Tuhan. Karena itu, mulai hari ini jangan tanyakan pada diri kita apa yang dibutuhkan dunia, tetapi bertanyalah apa yang membuat kita hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang penuh antusiasme. Mintalah yang besar. Percaya kepada hal besar. Ukuran kesuksesan Anda ditentukan oleh ukuran keyakinan Anda. Memikirkan tujuan kecil, maka yang terjadi pencapaian kecil. Memikirkan tujuan besar akan memenangkan kesuksesan besar. David J. Schwartz. Stephen Jobs mengisahkan tentang seorang jutawan yang sedang menikmati musim panas. Hari itu, ketika menghabiskan waktu berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan, tiba-tiba sang jutawan dicegat oleh seorang yang berpakaian kumuh. Lelaki itu ternyata hanya meminta sesuatu. "Tuan, beri saya uang 25 sen. Pintanya. 25 sen? Kamu hanya minta 25 sen? Tanya sang jutawan berulang-ulang. "Iya Tuan, 25 sen saja. Tidak banyak bukan?" Jawab gelandangan itu. Sang jutawan langsung mengambil 25 sen dan memberikannya. "Kehidupan hanya akan memberikan sebesar apa yang kamu minta," kata jutawan itu, lalu pergi. Pepatah bijak sering mengatakan, jangan meminta yang kecil, mintalah sesuatu yang besar agar engkau menerimanya. Hal itu juga berarti buatlah rencana yang besar atas hidup kita. Saya sendiri belajar untuk mempunyai keinginan yang besar, bahkan terlalu besar sampai saya tidak dapat mewujudkannya sendiri, sehingga saya akan meminta bantuan dari Tuhan. Cita-cita dan impian yang besar tentu mempunyai tantangan yang besar pula. Dan karena hal itulah,
kita akan lebih tertantang dan termotivasi untuk mengerjakan dan mencapainya. Seperti tayangan pada acara Fear Factor, semakin tantangan yang diberikan berbahaya dan menjijikkan, semakin besar pula hadiah yang akan didapat bila seseorang memenangkannya. Hari ini, mari kita belajar untuk menetapkan tujuan yang besar dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kehidupan ini selalu memberikan sebesar apa yang kita minta. Karena itu, mintalah dengan bijak. Jangan sampai kita menyesal dengan permintaan yang telah kita buat. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Jika Anda menderita karena perlakuan tidak adil seseorang yang jahat, ampunilah dia. Kalau tidak, akan ada 2 orang yang jahat. Augustine. Saat Berlin Timur dan Berlin Barat berselisih, dikisahkan bahwa Berlin Barat dikuasai Amerika, sedangkan Berlin Timur dikuasai Uni Soviet. Penduduk Berlin Timur sangat iri melihat keadaan di Berlin Barat karena masyarakat di sana kaya dan makmur, sedangkan mereka begitu miskin. Karena itu, suatu hari masyarakat Berlin Timur mengumpulkan banyak sampah, kemudian melemparkannya ke Berlin Barat. Penduduk Berlin Barat tidak marah-marah, apalagi berusaha membalas. Mereka malah membeli makan yang enak-enak, kemudian dikumpulkan dalam satu truk lalu dilemparkan ke Berlin Timur. Di antara kumpulan makanan itu diselipkan spanduk yang berbunyi, "Terima kasih untuk pemberian kalian." Memang kita hanya bisa memberi sesuatu yang kita miliki. Karena kalian telah memberikan apa yang kalian miliki, sekarang kami memberikan apa yang kami miliki. Penduduk Berlin Timur sangat malu karena mereka hanya mempunyai sampah. Dan sejak hari itu mereka tidak pernah lagi membuang sampah dan kotoran-kotoran lainnya ke Berlin Barat. Sahabat, membalas kejahatan dengan kebaikan memang bukanlah perkara yang mudah. Namun, bila kita renungkan, balas dendam tidak akan menghasilkan apa-apa. Renungkanlah, bila mata harus diganti mata, gigi harus diganti gigi, betapa banyaknya orang buta dan orang ompong di dunia ini. Ingatlah, kita perlu terus-menerus mengampuni, karena kita juga memerlukan banyak pengampunan dari Tuhan. Jika kita berharap Tuhan mau memaafkan dan tidak mengingat lagi kelalaian kita, bagaimana mungkin kita tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain? Rendah hati. Rendah hatilah karena kita berasal dari tanah. Peribahasa Serbia. Ada sebuah kisah tentang seorang miliuner yang menghadiri sebuah pesta dan kemudian duduk bersama dengan beberapa orang yang sedang berdiskusi tentang doa. Miliuner itu kemudian berkata, "Mungkin berdoa berguna bagi Anda semua, tetapi saya tidak membutuhkannya. Saya bekerja keras untuk mendapatkan segala sesuatu yang sekarang saya miliki. Saya tidak pernah meminta apa-apa dari Tuhan." Mendengar ucapannya, seorang rektor sebuah universitas menanggapi, "Pak, masih ada satu hal yang belum Anda miliki dan perlu Anda doakan." Sang miliuner berkata, "Apa itu?" "Anda perlu berdoa memohon kerendahan hati," jawab sang rektor. Sahabat, salah satu hal yang paling sulit dilakukan saat kita mulai sukses adalah sikap rendah hati di hadapan orang. Ya, seringkali tanpa sadar perasaan tinggi hati itu menyelinap. Kita mengira bahwa apa yang kita miliki saat ini, pekerjaan dan usaha, itu semua hanya karena kerja keras kita saja. Sampai kita menyadari bahwa segala hal yang kita peroleh tidak terlepas dari bantuan dari
orang-orang di sekitar kita, dan semua makhluk. Dia membantu Anda dan saya mengulurkan tangannya ketika kita berkarya. Mereka semua memberikan bahunya menjadi tempat sandaran ketika kita mulai lelah dan ingin menyerah. Mereka menyediakan telinganya untuk mendengar setiap doa yang kita panjatkan. Sahabat, bila saat ini kita berada pada taraf hidup yang nyaman, berterima kasihlah kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Tanpa bantuan dari Yang Maha Hebat itu, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Hari ini, mari bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Bila akhir-akhir ini kita tidak atau jarang berkomunikasi dengannya, sekarang waktunya untuk memulainya kembali. Mengendalikan emosi negatif. Untuk setiap detik yang diluangkan dalam bentuk kemarahan, maka 1 menit kebahagiaan telah terbuang. Unknown. Suatu hari, seorang bapak makan di sebuah restoran bersama keluarganya. Ketika sedang asik menyantap makanan, bapak itu melihat di sampingnya ada seorang anak kecil yang tanpa sengaja menjatuhkan gelas dari mejanya. Airnya tumpah membasahi taplak meja dan baju si anak. Spontan ayah anak itu marah-marah. "Kenapa kamu tidak hati-hati?" bentak si ayah. Si anak menangis dan orang tua itu makin memarahinya. Bapak yang menyaksikan kejadian itu hanya geleng-geleng kepala saja. Ia melihat suasana makan keluarga tersebut yang tadinya begitu nyaman berubah menjadi kacau. Tentunya keadaan itu tidak akan terjadi bila sang ayah mau menyikapi masalah dengan lebih bijak, lebih sabar, dan tidak emosional. Sahabat, bila kita renungkan dalam hidup ini, ada banyak masalah yang timbul karena kita terlalu membesar-besarkan masalah yang sebenarnya sepele. Keadaan akan menjadi lain. Keluarga tersebut akan dapat makan dengan tenang dan bersuka cita bila si ayah berkata sambil tersenyum, "Lain kali hati-hati ya nak, masalah beres." Si anak senang dan yang lainnya pun tenang. Tetapi yang sering terjadi adalah kita lebih mengutamakan marah-marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan dunia sekitar bila kita sedang ditimpa sebuah persoalan, sehingga kita kehilangan 2 hal yang amat penting dalam hidup, yaitu rasa syukur. Bila terlalu mengedepankan emosi, kita akan kehabisan waktu untuk bersyukur pada Tuhan atas segala rahmat yang Dia berikan. Hari ini, sebelum kita protes tentang menu dan rasa makanan, pikirkanlah seseorang yang tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Sebelum kita mengeluh karena tidak memiliki banyak materi, pikirkanlah seseorang yang mengemis di jalanan hanya untuk mendapatkan sedikit belas kasihan dari orang lain. Sebelum kita mengeluh karena rupa kita tidak secantik atau setampan yang kita inginkan, pikirkanlah seseorang yang memiliki rupa lebih buruk dari kita. Sebelum kita mengeluh tentang kekurangan pasangan, pikirkanlah seseorang yang sedang bergumul meminta pasangan. Ketika kita merasa lelah dan mengeluh tentang pekerjaan, pikirkan seseorang yang tidak punya pekerjaan karena tidak memiliki kemampuan dan kesempatan seperti Anda dan saya. Keikhlasan atau ketulusan membuat tekanan darah yang tinggi dapat menjadi normal. Pernapasan menjadi lebih dalam dan teratur sehingga membawa lebih banyak oksigen ke sel tubuh. Vitalitas meningkat, semangat bertambah, dan kita merasa sehat. Rasa ikhlas lalu mengalir keluar membasahi jiwa yang kering dan tandus. Ketahuilah, kita akan menjadi semakin kecil dengan apapun yang kita besar-besarkan. Jadi saat berhadapan dengan hal-hal yang dapat membangkitkan emosi kita, pilihlah untuk bertindak tepat sehingga kita tidak kehilangan rasa syukur dan rasa ikhlas yang tulus. 2 komponen yang penting dalam kehidupan ini.
The power of focus. Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang melihat tujuannya dengan jelas dan menjurus kepadanya tanpa menyimpang. Cecil B. DeMille. Beberapa anak laki-laki berlomba membuat garis paling lurus di atas lapangan bersalju dengan kaki mereka. Salah satu anak itu berhasil membuat garis yang benar-benar lurus. Ketika ditanya bagaimana dia bisa melakukannya, anak itu menjawab, "Saya mengarahkan mata lurus ke sasaran di depan saya, sedangkan kalian hanya sibuk dengan kaki kalian sendiri." Sahabat, tahukah Anda bahwa kekuatan sebuah fokus ternyata menyimpan energi yang besar? Bandingkan saja kekuatan cahaya matahari yang panasnya mencapai 5.500 derajat dengan sebuah laser yang memiliki panas hanya beberapa derajat saja. Sebuah laser dapat melubangi batu-batu berlian, sedangkan panas matahari tidak. Kenapa? Karena laser menggunakan panas yang difokuskan, sedangkan matahari panasnya menyebar atau belum difokuskan. Untuk menjalani tahun ini, kita pasti sudah membuat banyak resolusi yang ingin dikerjakan dan dicapai, bukan? Setiap orang bisa saja membuat sasaran yang besar dan detil. Akan tetapi, tidak semua orang bisa tetap setia berjalan pada komitmen yang sudah ditulisnya. Karena itu, kita membutuhkan sesuatu yang bernama fokus. Tanpa fokus yang jelas dan kuat, mustahil kita bisa sampai di garis finish. Hari ini, mari kita kembali memperbaharui fokus kita yang mungkin sudah mulai memudar. Ingat bahwa dunia hanya mengakui orang yang benar-benar fokus pada pekerjaannya. Karena itu, hentikan segala pekerjaan yang selama ini tanpa sadar sudah menjauhkan kita dari tujuan semula. Konsentrasilah terhadap impian. Begitu satu mimpi sudah tercapai, percayalah, kita bukan hanya akan puas, tetapi dapat melangkah ke mimpi yang lebih besar lagi. Setia kepada hal kecil. Kebesaran sejati terletak pada kesungguhan kita ketika melakukan hal-hal kecil. Charles Simmons. Setiap kali penceramah Reinhard Bonnke berbicara di Afrika, ratusan ribu orang hadir. Bahkan pernah sekali pertemuan saja dihadiri lebih dari 1 juta orang. Dulu ketika ia datang ke Afrika sekitar tahun 1960, situasinya sangat berbeda. Suatu hari pada masa itu, Bonnke berhasil menghimpun 20-an orang Afrika dalam sebuah pertemuan kecil. Karena merasa belum mampu mahir berbicara di depan orang-orang, Bonnke meminta temannya untuk berbicara. Namun melihat sedikitnya orang yang hadir, temannya itu menolak dan pergi begitu saja. Bonnke sedih dan terpaksa mengambil alih acara tersebut. Sejak itu pelayanannya berkembang pesat. Ia menjadi pribadi yang lebih dahsyat, bahkan perkataannya selalu memberkati dan memotivasi jutaan orang di dunia sampai hari ini. Sahabat, saya teringat beberapa tahun silam ketika memulai pekerjaan sebagai penulis, saya mengawalinya dengan menulis cerita-cerita pendek. Saya belajar setia dengan apa yang saya kerjakan saat itu tanpa melihat berapa banyak uang yang dapat saya hasilkan. Sambil terus berlatih dan mengasah diri, saya beralih menjadi seorang penulis renungan dan akhirnya saya dapat menghasilkan beberapa buku yang telah diterbitkan. Sayangnya, tidak sedikit orang yang menjadi putus asa karena tidak bisa melakukan hal-hal besar. Banyak orang mempunyai standar yang terlalu tinggi untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Tawaran dan kesempatan kecil dilewatkan begitu saja, tanpa pernah berpikir bahwa kesempatan kecil itu sebenarnya merupakan awal sebuah hal besar. Tidak jarang orang-orang seperti itu menelan pil pahit
karena akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Lord Chesterfield pernah berpesan, "Saya menganjurkan Anda untuk memperhatikan hal-hal kecil, karena itu merupakan dasar untuk terjadinya hal-hal besar." Ya, kesempatan kecil kerap menjadi titik awal untuk membentuk usaha yang besar. Karena itu, mulailah setia pada hal yang sederhana. Bukankah 1000 langkah selalu dimulai dari langkah pertama? Sikap mengubah orang. Seringkali bukan hal besar yang mengubah seseorang atau mengubah keadaan, melainkan hal kecil yang dilakukan dengan kebaikan. Penjahat itu dari kejauhan tengah mengintai seorang wanita tua. Ia sedang menghafal setiap gerakan wanita itu. Bila mengunci pintu tokonya, ia selalu mengapit tas uangnya di lengan kiri. Suatu malam, ketika si wanita tengah menuju mobilnya, penjahat itu mendayung sepedanya cepat-cepat menjamret tas wanita itu. Kemudian melaju ke sebuah tempat untuk bersembunyi. Segala sesuatu berjalan sesuai rencananya. Ia kegirangan. Pada malam lain, wanita tua itu mengunci tokonya lagi dalam kegelapan. Maka si penjahat mendayung lagi sepedanya cepat-cepat berusaha merampas tasnya. Namun saat sedang menggapai tas tersebut, tiba-tiba roda depan sepedanya menabrak sebuah batu. Karena tidak bisa menjaga keseimbangan, si penjahat jatuh tersungkur. Kepalanya membentur aspal dan ia sempat tak sadar. Selama beberapa detik, wanita itu spontan berteriak meminta bantuan. Saat si penjahat siuman, ia mendengar wanita itu berkata, "Ya Tuhan, engkau berlumuran darah." Kemudian ia membuka tokonya dan menuntunnya masuk. Ada benjolan di kepalanya dan sebagian kulit kepalanya terkelupas. "Sebaiknya kita ke dokter," ujarnya. Si penjahat yang kondisinya kelihatan lemah itu setuju. Mereka berjalan keluar toko. "Ini, tolong peganglah tas saya supaya saya dapat mengunci toko ini." Penjahat itu berdiri di situ dengan semua uang berada di tangannya. Sebenarnya ia dapat segera melarikan diri, tetapi ia tidak melakukannya. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Hari berikutnya, wanita tersebut memberi kepadanya pekerjaan sebagai pengambil dan pengantar barang-barang di tokonya. Bukan saja itu, ia pun mendapatkan seorang yang setia. Sementara si penjahat mendapat kehidupan yang baru, karakternya berubah, ia mendapat pekerjaan tetap, mendapat kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kebaikan memang bisa mengubah orang dan mengubah keadaan. Kapan terakhir kali kita melakukan kebaikan bagi orang lain? Saat dijawab dengan ketus, tetap ramah, tetap menunjukkan sikap-sikap yang benar. Kala kurang disukai, tetap tersenyum. Saat dibenci, tetap mampu mengulurkan tangan saat mereka susah. Melakukan hal baik bukan tanda sebuah kelemahan atau ketidakberdayaan, melainkan sebuah sikap bahwa kita tidak mengizinkan orang lain mengatur apa yang harus atau tidak harus kita lakukan. Sayang, kebanyakan orang bertindak atau berucap bergantung pada orang lain. Kalau mereka baik, saya juga akan baik. Jika orang acuh, tidak bersahabat, saya pun akan bersikap serupa. Jika itu yang terjadi, sungguh sikap kita dan semua perilaku serta perkataan kita sangat bergantung pada keadaan dan orang sekitar. Orang demikian rasanya sulit mengecap kebahagiaan dalam hidup. Sebaliknya, orang yang berhasil dan bahagia tidak terlalu pusing bagaimana orang bersikap kepadanya. Apakah menyukainya atau tidak? Apakah menghormatinya atau meremehkan? Mereka akan tetap melakukan kebaikan, tetap ramah, tetap tidak terganggu sama sekali dengan kelakuan buruk orang. Mereka bersikap positif karena itulah kebiasaan dan gaya hidupnya. Hal yang sudah berakar
telah mendarah daging dalam dirinya. Jadi apapun yang terjadi, kebaikan selalu dapat mereka tunjukkan. Semoga kita adalah salah satunya. Jangan menunggu sampai berdarah-darah baru menghargai kehidupan yang ada. Berikut komentar seorang direktur radiografi dalam sebuah surat kabar. Radiograf merupakan departemen yang menciptakan sinar X dan sudah biasa bahwa sinar X memberi petunjuk kalau seseorang terkena kanker atau tidak. Ia menulis begini: kanker membuat orang mulai berpikir tentang mutu hidup mereka. Segala sesuatu yang mereka lakukan sekarang mempunyai sisi yang lebih tajam dan orang semakin melihat makna hidupnya. Ternyata sebagian orang memang tidak pernah menjadi manusia utuh dan hidup secara sungguh-sungguh sebelum mereka diketahui menderita kanker dan hidupnya tidak lama lagi. Ya, tidak sedikit orang yang kala divonis penyakit berat dan hidupnya tinggal sebentar, tinggal beberapa minggu atau tinggal beberapa bulan lagi, baru mau menjalani hidup yang sesungguhnya. Mereka baru memulai membuat sasaran seperti meminta maaf kepada seseorang, memberi bantuan kepada yayasan, meluangkan lebih banyak waktu bagi pasangan, anak-anak, dan keluarga, lebih menghargai setiap menit-menit yang berlalu, lebih menjaga hati agar tidak mudah kecewa dan sakit hati. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Namun, jika direnungkan, mengapa mesti dilakukan saat segalanya ada di ujung? Memang tidak ada kata terlambat, apalagi jika berhubungan dengan hal-hal positif. Tetapi alangkah lebih mulia jika semua itu kita lakukan saat tubuh masih sehat. Mengasihi, mengampuni, memberi maaf, mencegah ego, memperhatikan keluarga, kala semuanya berjalan baik-baik saja. Mari, jangan tunggu sampai mendapat vonis dulu. Jangan tunggu sampai keadaan berdarah-darah dulu baru menghargai hidup, menghargai orang lain. Ketika Tuhan masih menganugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, aset, maka sudah semestinya Anda dan saya tidak saja menghargainya tetapi juga mengelolanya dengan benar, yakni menjalani hari-hari secara penuh, secara utuh. Jadi apa yang hari ini hendak Anda lakukan? Memberi maaf, mengampuni orang, memberi sesuatu kepada yang membutuhkan, mengejar cita-cita. Jangan tunda sampai hal buruk menimpa. Baiklah, itu adalah bagian pertama dari buku ini. Selanjutnya saya akan membacakan bagian berikutnya. Tapi kita mesti akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan tetap semangat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom. Assalamualaikum.